Sobat Arsimbo, kembali lagi di podcast on Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Widadana Budiantoro dari kelas 8C. Hari ini kita kedatangan ketua OSIS baru nih, tahun 2022-2023. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Kasrina Takuswaya sebagai Ketua OSIS terpilih. Bagaimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah hari ini sehat lah. Perasaannya kepilih jadi ketua OSIS gimana sih, Kak? Happy atau agak deg-degan nih? Yang pertama kaget aja, terus Kok tiba-tiba kepilih gitu? ya gimana ya, karena kan yang pesaing-pesaingnya juga hebat-hebat gitu. Tapi hampir setengah sekolah milik kakak loh. Oh iya, terima kasih teman-teman. Awalnya kalau boleh tahu kenapa sih kok tertarik atau minat jadi ketua OSIS? Yang pertama sebenarnya terinspirasi dari Ketua OSIS sebelumnya. Lalu saya juga ingin berkontribusi yang lebih besar di organisasi ini. Seperti itu. Iya. Trik-triknya untuk menjadi ketua OSIS gimana sih, Kak? Yang pertama itu percaya diri aja sih. Terus visi misimu itu harus benar-benar yang bagus. Terus kamu juga harus punya minat. Lalu ya jangan ragu-ragu lah, pokoknya harus semangat. Iya. Dalam waktu dekat nih, apa program kerja yang akan dilakukan kakak? Dan bagaimana cara melakukannya? Kalau dekat-dekat ini maunya saya sih melakukan program kerja membuat merchandise ya, karena kan di sebelum-sebelumnya itu belum ada, jadi saya juga mau mewujudkan merchandise biar ada yang baru seperti itu. Jadi ingin mencoba hal baru ya? Iya. Dari ketua OSIS yang sebelumnya? Iya. Iya. Sebagai ketua OSIS kan pastinya sibuk banget nih. Kak Bagas cara mengatur waktunya antara sekolah, belajar, dan OSIS itu gimana sih, Kak? Ada tips-tipsnya nggak? Kalau itu sih menurut saya ya, kalau ada tugas waktu kita di-spend ada kegiatan OSIS maupun kegiatan lainnya, itu kita kerjain tugasnya waktu sampai rumah itu kita bersihin diri dulu, terus tanya ke teman tugasnya apa aja. Kalau bingung ya tanya-tanya lah sama teman biar dibantu gitu, karena kita akan di-spend juga banyak pasti tugasnya gitu. Iya. Kalau misalnya sampai rumah nih, terus masih ada kegiatan kayak les atau sebagainya itu gimana, Kak? Dan selesainya itu biasanya jam 8 atau 9 ke atas sih gimana, Kak? Ya kalau kan misalnya ada anak yang tidurnya itu jam 9, jam 10 gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya sih kerjain setelah les ataupun kegiatan-kegiatan yang di rumah kayak ngaji, bantu orang tua itu didulukan aja. Setelah itu bikin tugas rumah. Oh gitu ya. Sering berjalannya waktu, pastinya kan terdapat beberapa perbedaan pendapat dari OSIS ya kan. Nah, menurut Kak Bagas sendiri, bagaimana sih cara menghadapi anggota OSIS tersebut? Kalau dari saya sih sebenarnya kayak polling aja gitu. Jadi kayak ngevote yang paling banyak bakalan yang terpilih. Jadi kan misalnya kalau di waktu rapat ada nih yang nggak setuju sama lomba yang udah kepilih. Jadi dilakukan voting aja biar adil gitu. Oh iya. Tapi misal di salah satu pihak ini kayak tidak mau. Oh, aku pilihanku yang ini aja, gak mau ngalah gitu jadinya. Gimana itu, Kak? Ya kan kalau voting itu diambil yang terbesar ya. Jadi kalau yang kepilihannya nggak terpilih harus berlapang dada. Seperti itu. Nah, kalau sampai kayak gitu kan sudah berlapang dada, tapi besoknya atau kemudian harinya itu masih ada dendam gitu loh, kayak gak terima gitu loh, pilihannya gak dipilih gitu, gimana, Kak? Ya saya sebagai ketua OSIS juga harus gimana ya, berinteraksi lah kayak sama anak yang nggak kepilih itunya, pemilihannya itu. Oh iya. Jadi kayak saya tanyain kok kenapa nggak setuju banget gitu. Bisa jadi karena idenya itu yang terlalu liar gitu loh. Bisa jadi idenya anak ini itu bagus, jadi gak tentu yang kepilih itu bagus dan yang nggak terpilih itu juga nggak bagus, jadi semuanya bagus kok. Oh iya.
Jadi OSIS ini padat banget ya kak ya. Apa aja sih yang kakak korbankan untuk jadi ketua OSIS ini? Ya, yang pertama itu kurangin hal-hal yang nggak perlu lah, kayak misalnya nongkrong-nongkrong sama teman, terus keluar-keluar sama keluarga kan. Soalnya yang biasanya kayak jalan-jalan itu yang ngajak pertama saya soalnya kayak ngajak jalan-jalan ke MUG, ke Transmart gitulah. Iya, iya. Jadi saya kurangin hal-hal seperti itu. Hmm. Nah, kalau misal nih ada acara keluarga yang penting banget buat kamu datengin. Nah, terus kamu pas-pasan sama rapat OSIS. Nah, itu gimana kak? Oh, kalau seperti itu bisa saya ikut kegiatan OSIS ini sekitaran kayak setengahan aja. Misalnya kan Oh, jadi kegiatan OSIS ini 2 jam, saya ikutnya 1 jam aja. Jadi saya lakuin di kegiatan itu yang penting-penting dulu, saya lakuin, lalu saya meminta ke wakil ketua OSIS saya ataupun ke teman-teman OSIS yang lainnya itu untuk apa ya, bisa mengkoordinir kegiatan itu yang saya tinggalkan. Lalu waktu kan 2 jam misalnya tadi, lah 1 jamnya lagi saya pulang ke rumah buat kegiatan keluarga itu. hmm. Nah, kalau itu pas-pasan gitu, jadi misal acaranya itu jam 1, nah rapatnya OSIS jam 1 gitu gimana kak? Jadi pas-pasan gitu. Oh, kalau rapat biasanya kan yang membuat rapat kan itu dari saya sendiri. Jadi kemungkinan saya undurkan. Saya tanya terlebih dulu ke teman-teman apa ada yang keberatan atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang keberatan, ya saya undur dulu rapatnya. Seperti di rapatnya di hari Selasa, saya undur dulu di hari Rabu, ataupun mungkin bisa kan jam 2 ini kita pulang, pada banyak yang nggak bisa nih, terus kita rapatnya itu lewat Zoom meeting ataupun lewat online gitu. Hmm. Kalau lewat Zoom meeting itu pas rapat mesti harus datang semua kan ya, harus masuk semua gitu kak. Iya, Nah, kalau misal banyak yang kayak males gitu gimana kak? Jadi males Zoom meeting gitu. kalau itu mungkin saya chat pribadi aja, terus saya tegesin biar pada masuk semuanya, seperti itu. Tegesinnya gitu gimana kak maksudnya? Ya saya chat pribadi, ayo cepat masuk nih, rapat penting gitu. Kalau nggak bisa izin ya, gitu, biar ada penjelasannya kenapa nggak izin, kenapa nggak ikut rapat gitu. Oh iya, iya. Nah, menurut kakak nih, kalau misal ada event, nah terus ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan job desk-nya. Menurut kakak gimana? Ya kan sebelum kita membuat event kan job-jobnya udah dibagi, dan wajib semua anggota itu harus mengikuti gitu, karena kan kita sebagai anggota OSIS harus melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan, yang wajib gitu, ataupun amanah dari OSIS kita harus lakukan. Apalagi waktu event nggak ngelakuin itu sangat apa ya, nggak adil banget kan. Misalnya ada beberapa anak nih yang ngelakuin jobnya, terus yang satunya itu ngumpul-ngumpul sama temannya nggak ngelakuin tugasnya, itu kebangetan, yang mesti saya tegur. Karena kan di OSIS ini harus wajib melakukan pekerjaannya masing-masing, ataupun kayak bantu kalau misalnya nggak ada pekerjaan kan, yang mestinya bantulah, pasti ada kesusahan teman-teman itu di pekerjaannya sendiri-sendiri. Jadi wajib bantu, kalau nggak ada pekerjaan itu ya juga cari pekerjaan lainnya. Iya, iya. Kalau misal nih ada satu anggota yang nggak melakukan job desk-nya, nah itu sampai keliling-keliling kemana-mana dan dicari sama anggota yang lain itu nggak ada. Nah itu sanksinya apa kak? Kalau semua ditegur kan iya nggak melakukan lagi, tapi mungkin aja di event selanjutnya bisa dilakukan lagi loh kak. Ya kayak kayak bolos gitu dah. Iya kayak bolos gitu. Jadi bodo amat gitu loh sama tugasnya. Yang pasti saya
tanya dulu ke CEO-nya kenapa kok bisa nggak kerja gini, udah dibagi apa belum pekerjaannya. Kan biasanya di event itu ada tugas yang emang dibagi sama CEO, kayak misalnya nge-timer lah, ngecatet apa namanya kelas-kelas yang udah lomba gitu. Saya tanyain anak ini emang udah kebagi job di tugasnya apa belum. Seperti itu, kok bisa sampai nganggur gitu. Kalau misalnya sudah terus ditinggal pergi itu gimana? Yang pasti itu ya langsung saya tegur sih, karena kan teman-temannya semua pada kerja, masa yang satu ini kabur gitu. Karena wajib melakukan pekerjaannya. Oh iya. Kalau sanksinya apa Kak? Kalau ditegur doang kan ya kurang gitu loh menurut saya gitu. Ya kalau menurut saya ya sanksinya itu kalau udah berkali-kali nih, Ya sudah kayak 10 kali lebih lah misalnya. ya bisa jadi saya lapor ke guru, ataupun di event-event selanjutnya nggak saya ikutin. Jadi dibiarin gitu. Iya sih, tapi tetap saya ikutkan ke rapat. Kan emang anggota OSIS itu bisa jadi dia udah melakukan terus tobat lah misalnya. Jadi tetap saya ikutkan di rapat, terus saya tanyakan lagi dia masih melakukan atau enggak bakalannya. Ya. Kalau misalnya sampai akut itu kakak lapor ke kesiswaan dong Mas. Iya dong, kan kebangetan, gimana ya, kalau misalnya itu terjadi sih, semoga enggak. Ya amin. Karena kalau seperti itu tuh udah kebangetan, masa temennya dibiarin, itu namanya egois banget. Nah kalau pastinya lapor ke kesiswaan dong kalau udah berkali-kali kayak gitu. Iya. Dikeluarin nggak? Kalau menurut saya jangan, karena semuanya itu tetap keluarga, jadi harus tetap nyupport lah. Jadi masih dikasih kesempatan gitu mau berubah atau tidak? Iya, Oh iya iya. saling support lah istilahnya di OSIS, Iya. jangan sampai ada yang keluar gitu. Iya. Nah harapan Kak Bagas untuk OSIS kedepannya apa sih Kak? Ya semoga lancar, lalu kegiatan-kegiatan OSIS ini bisa membuat karakter diri semakin terwujud, kayak gimana ya, terbikin gitulah, terbentuk istilahnya. Lah saya kata-kata motivasi untuk Kak Bagas apa nih untuk podcast hari ini? Oh, kata-kata podcast pada hari ini itu, ambillah resiko, kalau kamu kalah kamu akan belajar, kalau kamu menang kamu akan bahagia. Wes keren ya Kak. Wah sayang sekali Kak Bagas, kita perbincangannya sudah habis nih waktunya. Ya semoga bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya. Terima kasih penonton On Arsimbo yang setia nih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo.